sini kita ini, si terdakwa ini, dia kan masih dalam tahap penahanan, ya, bukan menjalani hukuman, tapi penahanan. Berarti dia kalau supaya tanggal 17 September nanti habis masa penahanan dia wajib dikeluarkan, ya, garis bawah ya, dikeluarkan demi hukum. Betul ya, sahabat channel, banyak yang bilang ya bahwa JPU terlihat ragu dengan dakwaannya terhadap Nikita Mirzani. Kenapa ya? Karena banyaknya saksi ahli yang dihadirkan. Dalam KUHP, alat bukti pidana itu sebenarnya cuma 5 ya. Jadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, kemudian petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, secara praktik memang jaksa biasanya memperkuat dakwaannya dengan menghadirkan saksi fakta ya dan saksi ahli sebanyak mungkin supaya konstruksi kasusnya terlihat solid. Jadi di kasus Nikita Mirzani ini kita bisa melihat alat bukti yang disajikan oleh jaksa ya. Saksi fakta adalah orang yang melihat dan mengalami langsung. Kemudian saksi ahli yang diminta pendapatnya soal unsur-unsur pidana dan sebagainya. Kemudian surat atau dokumen, misalnya transkrip percakapan WA atau rekaman percakapan. Tapi sahabat channel, banyaknya saksi bukan berarti dakwaannya otomatis kuat. Jadi hakim tetap akan menilai satu persatu. Apakah keterangan saksi konsisten? Apakah ahli juga netral ya? Apakah dokumen sah secara hukum? Jadi kalau salah satu aja dianggap tidak relevan atau tidak sah ya, nilai pembuktiannya bisa gugur. Jadi sahabat channel, banyaknya saksi bukan ukuran menang atau kalahnya perkara ya. Hakimlah yang akan menilai apakah seluruh unsur pasal terpenuhi. Kita sebagai masyarakat cukup memantau ya, belajar caranya dan tetap kritis. Jangan sampai ikut arus opini saja. Karena yang kuat di pengadilan bukan siapa yang paling rame ya, paling banyak buktinya, paling banyak duitnya, tapi siapa yang paling tepat alat buktinya. Kalau udah 17 September emang NM bakal bebas karena udah 6 bulan belum selesai sidang. Bukan bebas. Jangan salah kalian tuh. Bebas tuh berarti dia tidak melakukan satu tindak pidana ya. Bebas, lepas itu berbeda artinya kalau di dalam hukum itu. Lepas itu perbuatannya ada tetapi tidak masuk ke unsur pidana. Nah, itu kalau lepas. Kalau bebas berarti terdakwa itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana. Nah, itu. Nah, kalau dalam hal ini, sini kita ini, si terdakwa ini, dia kan masih dalam tahap penahanan, ya, bukan menjalani hukuman, tapi penahanan. Berarti dia kalau supaya tanggal 17 September nanti habis masa penahanan dia wajib dikeluarkan, ya, garis bawah ya, dikeluarkan demi hukum pada hari itu juga, ya. Jadi jangan salah. Bebas, lepas, dikeluarkan itu berbeda ya. Nah, jadi nanti kalau seorang terdakwa ini melewati masa tahanan dia, kan di pengadilan itu masa tahanan itu normalnya itu 90 hari ya. 90 hari berapa? 3 bulan ya. Dari persidangan ya, bukan dari penyidikan. Ini 6 bulan ngitungnya dari mana? Ya, kalau dari penyidikan berarti itu setiap proses pemeriksaan penyidikan itu ada waktunya masing-masing. Kalau di tahap penyidikan di kepolisian itu waktunya 60 hari ya, di penyidikan 60 hari. Apabila penyidikan prosesnya selesai, maka lanjut ke penahanan oleh jaksa penuntut umum. Waktunya berapa? 50 hari ya. 50 hari waktunya. Begitu selesai dari jaksa penuntut umum sudah diregistrasikan untuk naik ke persidangan, maka yang menahan dia ini, jadi kan statusnya tersangka nih. Maka yang nahan tersangka ini, yang nahannya pengadilan. Makanya statusnya berubah jadi terdakwa. Berapa masa waktu tahanan dia? Adalah 90 hari. Ya, ini normalnya saya berbicara ya, normal ya, 90 hari. Bagaimana kalau ancaman pidananya di atas 9 tahun? Ya, ancaman pidana 9 tahun. Nah, terdakwa ini kan ancamannya 20 tahun. Berarti setiap tingkat proses penyidikan ini mempunyai wewenang untuk menambah waktu lagi. Penyidikan bisa menambah lagi 30 plus 30, 60 hari. Jaksa bisa 60 hari juga dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Hakim juga bisa mempunyai
wewenang untuk menambah masa tahanan seorang terdakwa ini 60 hari juga dengan izin ketua pengadilan negeri. Berarti ini bisa ditambah, masa tahanan dia nanti bisa ditambah karena belum selesai proses persidangannya. Apabila memang dia ini ternyata sudah ditambah 60 hari waktunya tetapi persidangannya belum selesai, maka terdakwa ini wajib dikeluarkan demi hukum dari tahanannya. Ya, dia nggak boleh ditahan lagi. Nggak boleh ditahan lagi, tetapi proses persidangannya tetap jalan sampai titik penghabisan. Nah, begitu penghabisan ternyata divonis dia bersalah, ya dia masuk lagi ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Nah, ini menjalani hukuman jatuhnya beda lagi, ya. Jadi harus paham dulu. Berarti suaminya RG bisa kena pasal nggak bang? Ngerekam diam-diam. Nah, ini masih belum ngerti berarti. Kalau yang menyebarkan itu suaminya kena. Tapi kalau bukan, ya nggak kena. Walaupun suaminya itu ngerekam. Karena di situ kan ada yang bersangkutan. Ada Reza Gladisnya. Ya, otomatis kan ada izin dari Reza Gladis. Itu nggak masalah dia ngerekam. Yang jadi masalah kalau suaminya itu masuk ke jaringan itu. Ya, direntas, disadap jaringan itu oleh suaminya. Nah, itu yang nggak boleh masuk ke dalam satu percakapan orang tuh nggak boleh. Tapi kalau ngerekam itu boleh karena dia di luar, ya. Itu bedanya di situ. Kalau dia ngerekam, dia nggak masalah. Tapi kalau dia masuk ngusup ke dalam jaringan itu, ya dihack, direntas gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ya, walaupun ada izin dari si Reza Gladisnya, itu nggak boleh, ya. Nah, balik lagi, apakah bisa kena pasalnya bang untuk suaminya? Kalau suaminya yang menyebarkan rekaman itu, rekaman itu suaminya kena, ya. Tapi kalau suaminya nggak menyebar, ya nggak kena, karena ada izin dari Reza Gladis. Nah, kalau yang menyebarkannya Reza, ya Rezanya yang kena, suaminya enggak, walaupun suaminya yang ngerekam. Oke bang, aku baru gabung, jadi tadi abang jelasin aku belum dengar. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau belum paham ditanya, nanti saya jelasin lagi. Nggak masalah. Kalau di sini ini nggak ada masalah ya, nggak masalah. Mau ditanya berapa kali juga nggak masalah ya. Jadi di sini saya pesankan, ini bukan tempatnya pendukung Nikita Mirzani, bukan tempatnya dukung Reza Gladis, karena saya bukan pendukung antara orang dua. Cuma saya memberikan edukasi tentang persidangan mereka aja. Biar kalian tuh ngerti gitu ya. Nah, selepas dari ini silakan kalian kembali ke habitat kalian masing-masing. Mau kalian pendukung Reza, monggo. Mau kalian pendukung Nikita, monggo, silakan. Kalau udah masuk sini, lepaskan dulu. Embel-embel kalian tuh sebagai pendukung dia. Lepaskan dulu. Karena kalian kalau bertahan dengan pendukung kalian nggak akan bisa terima edukasi saya. Karena yang saya sampaikan ini bukan opini pribadi. Ini fakta hukum yang saya sampaikan ya, sesuai dengan hukum acara dan aturan di persidangan seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah live ini, kalian kembalilah ke habitat kalian masing-masing, monggo silakan ya. Nah, nanti komen kalian tuh enak, lebih berisi kayak gitu. Jangan komen, ini kebanyakan komen tuh yang macem-macem. Ada komen seperti ini. Bebas, Nikita bebas, Nikita bebas. Apa coba ngetik-ngetik Nikita bebas? Apa sumbangsi dia terhadap kata-kata itu? Apa bisa membebaskan Nikita? Ya kan? Gak ada artinya yang seperti itu. Kalau memang dia ingin membebaskan Nikita, minimal dia menyumbang apalah saran atau edukasi hukum yang bagus buat Nikita agar di persidangannya dia benar. Kan gitu. Coba kalau cuma ngetik Nikita bebas, Nikita bebas. Apa artinya coba?